بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب المنار من أدلة الأحكام في حديث رقم 291 فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرج الثلاثة. قال القيم في الهادي أن هذا البلاء وليضع ركبتيه قبل يديه. Saudara ibu yang telah dimudahkan Allah untuk tetap duduk di masjid iktikaf, mudah-mudahan berbagai manfaat. Allahumma amin. Kita masih meneruskan hadis-hadis yang memotret sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ini masih bicara tentang etika. Kita harus khusus di mana prakteknya. Informasi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah SAW: Idza sajada ahadukum, wahai para sahabat, ketika Anda sujud, mana fala yabruk, maka jangan langsung dulu langsung ke bawah seperti mau duduknya orang. Itu adalah dengan duduk tangannya dulu, kaki yang depan dua di berdekatan. Orang kalau duduk adalah mengaktifkan kedua kaki yang depan. Dan setelah itu baru belakang. Jangan seperti itu. Akhirnya waliyadhu bataihi, maka tolong kalau mau sujud jangan seperti mau duduknya hewan-hewan ternak. Maka bismillah mukhalafah lil hayawan. Gimana prakteknya? Waliyadhu bataihi qabla yadayhi. Hadisnya Abu Hurairah ada namanya takdim takhir. Biar sesuai dengan yang pertama ini, jangan sujud seperti duduknya mau duduknya otak, yaitu tangannya dulu baru yang belakang kakinya. Kemudian biar separuhnya ini adalah sesuai, maka Ibnu Qayyim memberikan satu penjelasan. Mungkin yang pas adalah dia sama dengan yang separuh. Caranya adalah tolong jempolnya dulu, setelah natap tanah baru tangannya menyusul. Informasi ini telah kita tahris, kita temukan di kitabnya Abu Dawud. Taruh di kitab Musnad, bab kaifa yadau rukbatayhi qabla yadayhi. Bagaimana pelaksanaan sujud, yaitu mendahulukan kedua jempol baru disusul kedua tangan. Bab Dawud dari gurunya bahasa Ibnu Mansur, bahasanya dari Ba'dul Hadis bin Muhammad, Ba'dul Hadis dari Imam Muhammad bin Abdul bin Hasan, dari Abi Zanan, dari Ba'as, dari Abu Hurairah. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yad'u yadayhi qabla ya'lahu. Idza Ibnu Qayyim la yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Imam Nasai juga punya hadis ini, diterangkan
kamu sujud, apakah demunya dulu, apakah tangannya dulu? Ini dari Mbah Nasai punya hadis ini. Faliyadhah yadrihi qabla rukbatayhi fala yabruk burukal ba'ir. Ini adalah ada tertib akhir. Faliyadhah rukbatayhi qabla yadayhi. Siapa yang Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah Abdul Rahman Ad-Dusi as-Sahabi al-Jalil. Ikhtalafa ismihi wa ismihi kila Abdul bin Sahab. Namanya banyak. Ada yang mengatakan Abdul Rahman, ada yang mengatakan yang lain. Kemudian nama bapaknya juga ada khilaf. Hafiz sahabat, beliau adalah mendapat itu sahabat yang mayoritas hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Syukuhu beliau Rasulullah SAW. Talamiduhu, murid seniornya adalah Sa'id bin Musayyab, dia pernah sendiri. Kemudian apakah keistimewaan Abu Hurairah dari hadis dari Abu Hurairah? Banyak orang-orang yang mengatakan wahai Abu Hurairah, sampai engkau bermasa Islam tahun 7 Hijriah, sampai engkau ketemu Nabi tidak lama, kok bisa hadisnya banyak dari mana itu? Hanya Abu Hurairah, anna innakum tas'umuna anna Abu Hurairah yaktul hadis, yuktil hadis ala Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, kalian sama dengan ngomong bahasanya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala itu inni kuntu imra'an miskinan. Wahai kawan-kawan, kalian menyangka seperti itu, oke lah masalah. Allah telah menakdirkan saya seorang miskin. Al-Jamu Rasulullah SAW ala bin Batni. Saya datang dari Yaman ke Madinah hanya untuk kuliah ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Saya mulai zaman di mana ada Nabi, ada saya di sungai. Yang penting saya bisa makan. Maka karena tidak ada kiriman dari orang tua, maka beliau menjadi ketua pondok Ashabus Sufah. Kemudian Nabi mengusahakan gimana agar anak-anak pondok itu bisa makan. Hanya Nabi, barang siapa yang di rumahnya ada makan cukup satu orang, tolong bawa sate dari Sufah ke rumahnya satu, biar makan di rumahnya. Dari situ hanya Abu Hurairah ala bin Batni, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa ngasih, gak pikir apa-apa. Wa kana muhajirun yas'aluhu as-sabul aswad. Orang-orang muhajirin yang dari Makkah, mereka sibuk di pasar, jual beli untuk meramaikan pasar. Wa kana lil ansar yas'aluhum al-qiyam ala amwalihim. Untuk orang-orang Ansar juga sibuk mengurus hartanya, di kebunnya, di peternakannya. Semua sama sibuk semuanya. Ngurus kantor, sibuk semuanya, tidak sebatas Allah. Selalu. Ya? Orang Ansar sibuk mengurus kebunnya, peternakannya. Muhajirin sibuk mengurus pasarnya. Adalah berkat rahmat Allah ada sahabat yang masih ada berada di Makkah. Sekalipun satu dua tidak masalah, yang penting masih hidup bisa ikut jamaah. Mungkin yang lain jamaah di kantor alhamdulillah, ikut jamaah di yang lain alhamdulillah. Min Rasulillah SAW. Akhirnya saya sempatkan sedang di dunia. Saya selalu musyahadah
Nabi. Sekalipun yang ngasih cuma sedikit, tapi benar diwakili Abu Hurairah sehingga hadisnya kan. Nah, kemudian yang kedua hadis lagi, ya Rasulullah, ini asma'u minka haditsan katsiran ansa. Ya Rasulullah, saya sering ngaji, tidak pernah absen, sekalipun saya sibuk kayak apapun, saya tetap ngaji ya Rasulullah. Tapi saya adalah ketika itu saya bisa ngaji lupa. Akan aku unsur tidak, wahai Abu Hurairah, tolong bibirkan tidak. Pada satu kemudian saya mengikuti apa yang diarahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fador bagi kemudian Nabi simbolis menyawokkan sesuatu kemudian ditumpahkan di lidahnya Abu Hurairah. Summa qala thumma ya Hurairah, tolong dilipat kembali Abu Hurairah. Fadhamantu asalipat kembali lidah saya yang telah diisi sesuatu Nabi sarafsan. Fana nasibu saya baru barokahnya adalah saya tidak pernah lupa apa yang saya dengar di dalam Rasulullah. Dari sini saya akhirnya beliau rajin ngaji, terekam semuanya, dan jelas Nabi wafat beliau rajin ngaji sama sahabat-sahabat semua. Dari situ akhirnya Abu Hurairah punya riwayat banyak. Beliau wafat tahun 57 Hijriah, wakilah 58, wakilah 59, wakilah yang lain. Beliau punya adalah 78 tahun. Punya umur banyak yang untuk mengajar Muhammad. Al-Ma'in Ismail Ya'muruna sallallahu alaihi wasallam bimukhalafati sayyidil hayawanat. Dalam hal ini Nabi perintahkan kepada kita untuk tidak menyamai, menyerupai hewan ketika mau duduk. Disujud warukho. Maka kalau hewan itu mendahulukan tangannya yang depan, maka mukhalafahnya adalah kita mendahulukan betul baru kemudian tangannya itu. Wa kuna fi sujud warukho sifatnya sujud di masruhiyah. Kemudian Nabi ngasih contoh, memberikan suatu arahan supaya tidak sesuai dengan, tidak sama dengan hewan-hewan yang berada itu. Baik dengan ayat berupa gunakan ayat berbaik, maka Nabi memberikan suatu arahan supaya tidak seperti baik ketika mau ziarah mau duduk. Namun apakah ketika ada orang yang rukuk sujud, tangannya dulu baru dengkulnya, apakah hal itu pernah terjadi dilakukan Nabi Muhammad? Nah, jadi pencarian riwayat alhamdulillah para ulama-ulama telah mencatat suatu saat Nabi juga pernah sujud dengan kedua tangan dulu baru dengkul. Terekam oleh Mbah Ibnu Umar di kitabnya Mbah Ibnu Khuzaimah. Mbah Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya kemudian dari riwayat Mbah Ibnu Umar, anahu kana yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Sesungguhnya Mbah Abdullah bin Umar suatu saat pernah sujud tangan dulu untuk tangan baru kedua dengkul. Waqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Berarti Nabi juga pernah suatu saat tangan dulu baru dengkul. Ini riwayat dari Mbah Abdullah. Namun hadisnya Mbah Abdullah bin Umar menurut ulama hadis maksud
hadis adalah datang lebih akhir, maka ini menjadi nasib yang sujud tangan dulu maksud dinasib dengan hadis yang meriwayatkan Nabi memerintahkan sahabat untuk tinggal dulu dan kedua. Mungkin hari ini masih bisa dipakai pada seseorang yang kakinya sakit, mungkin bisa menggunakan dengan tangan dulu. Jadi dua-duanya masih bisa dilakukan. Fikul hadis al-awwal an-nahyu 'anit tashabbuh bil hayawanat fi hayati shalah. Nabi melarang untuk tashabbuh, menyerupai hewan ketika mau sujud atau ketika duduk. Jangan duduk seperti duduknya kami hewan asing, yaitu duduknya dengan duduk pakai bokongnya, kemudian tangan depan diberikan. Itu Nabi melarang seperti itu. Asani masyru'iyatu taqdimi rukbatain 'ala yadayn. Masyru'nya, usahanya mendahulukan kedua jempol baru kedua tangan. Ayatul hala sujud ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dalam hal ini memberikan etika kita sujud. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dengan konkret sehingga sholat kita seperti yang dicontohkan Nabi, bukan hanya rakaatnya yang sama 42, tapi juga gerakan-gerakannya sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah.